Bisa keluar dari pasar ini? Gianyar, Sukawati, Singapadu, dan Masaba, Pemanis, Kuanji, terus Dalung, Canggu, Kute, Nusa Dua. Nah itu bapak pakai sepeda Keliling pakai sepeda dayung. Makanya gini, kita ini sistemnya ya. kira pendapatan dari tempat tinggal itu Pak, paling sedikit itu berapa per hari? Bapak ini jadi profesi tukang pijat itu sekitar dari tahun berapa? Dari tahun 97 atau tahun 2002? Itu kan buat sambilan. Oh sambilan. Ya. Tapi Bapak dulu tinggal di mana? Tinggalnya di, ya ikut pameran ke situ dah. Buat keliling Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, kan gitu. Ini. Jadi apa? Jadi tukang tekno. Membaca rumah. Betul stand tuh. Oh. Tahu pernah nonton di yang Gunung Agung Panjang sama yang Murah itu? Ya, tahu. Yang bentuknya gerbang megah ini. Ya ikut itu dah. Nah terus kok bisa beralih ke tukang pijat? Apa beda pendapatannya tukang Bukan pijat sama itu masalah kerja itu kan seribu macam cara. Pemahaman kita ini, pemahaman istilahnya jadi tukang jualan kalau memang sudah kopinya bagus, bisa ini maju. Pemahaman kita coba-coba jadi penyanyi, jual koran itu kan bisa jadi. sekarang Bapak ini asli mana sebenarnya? Bondowoso. Bondowoso. Nah, di Bali itu dari tahun berapa? Dari 1977. Pokoknya dari kecil, saya cuma tamat SD dulu, tidak ngerti sekolah. Dari tahun 1977. Nah, lahir 63. 1963. Nah, sekarang punya anak berapa? Punya anak dua. Anaknya sudah besar semua. Sudah yang pertama sudah ada cucu satu, yang kedua ini istrinya yang baru nikah 2021 hamil 7 bulan. Itu yang anak saya yang kedua, cucu yang kedua. Dari anak yang kedua, cucu kedua. Berarti Bapak sekarang sudah punya cucu ya? Ya, cucu satu yang pertama. Yang pertama itu cowok atau cewek? Cewek. Umur 6 tahun. Yang kecilan, menantu yang kecilan sudah hamil 7 bulan. Berarti anak Bapak ini cewek semua kan cowok? Cowok. Oh, cowok semua. Sekarang mereka di mana? Di Jawa. Di Bondowoso. Nah sekarang kira-kira pendapatan dari tempat tinggal itu Pak, paling sedikit itu berapa per hari? Ya kalau bagusnya bisa dapat 400 Per hari. ya. Ya, anggaplah. Itu terkadang lah kalau walaupun rame, terkadang tuh rame sekali maman istilahnya kalau dapat kadang dapat 4, kadang dapat 7 gitu. Tapi saya kan tak istilahnya tak tentu masalah budget, masalah uang ngasih orang-orang ngasih berapapun gitu tak. Ya anggaplah Bapak paling rendah itu per hari itu 4.000. Ya. 4.000 per hari. Ya tak tentu terkadang umpama kalau kopinya bagus bisa dapat 500 atau 300 kita 200. Kita itu kan walaupun kita hoki ya pemahaman dapat 1 dapat 2 ya tak ada gitu. Biasanya lagi pemahaman kita ini kopinya bagus, bukan masalah kita ini istilahnya enak badan maman. Jadi apa namanya, yang penting dapat uang gitu deh istilahnya. Maksud saya tuh nggak target berapapun banyaknya, kita ya anggaplah kita ini walaupun dapat 1 kita bersyukur syukurnya. Nah biasanya tarif per orang itu berapa? Kalau saya target kayak teman-teman per jamnya umpamanya kita kalau main jam-jam bisa 100 atau bisa 150 perumpamaan tak tuh target. Perumpamaan target harga. Kalau tak kan jelasnya mau ngasih berapa dari sana. Ya teman-teman, sebenarnya Cak mana? Cakso ini selama kenalan sama saya. Ya, dulu zaman dodol kan. Dulu memang Cakso ini sering kesini. Ya karena nomornya dia dulu itu tersimpan
di HP Samsung saya dulu. Karena HP Samsung ini saya jual, akhirnya nomornya lupa saya simpan di email, akhirnya hilang nomornya. Itu. Dan memang ini langganan saya dulu. Kalau saya mau pijat, harus menghubungi Cak So. Dan Cak So ini dia tidak pakai target kalau pijat. Ya, kalau pijat di tempat lain itu bisa kena cas 150.000 per jamnya, per jamnya. orang Kalau lain. orang lain. Nah, Cak So ini dia tidak memasang target, ya, seikhlasnya aja kita kasih. Tapi ya saya jujur aja, kalau dulu Cak So ini ya boleh saya jujur Pak ya, ini dulu kan Cak So ini setiap kali pijat 50.000 Cak So ya. Nah itu dulu. Nah tapi ya nggak tahu sekarang. Nah, dan kenapa saya memilih Cak So terus kalau pijat? Karena saya tahu setiap kali dia pijat itu, khususnya yang bagi yang capek-capek, nanti akan terasa ya enak badannya seperti apa. Dan beliau ini tinggalnya jauh dari tempat saya, dan dia tinggal di Kerobokan. Dan tempat saya ke Kerobokan itu kalau pakai motor itu 1,5 jam lah, 1 jam. Nah tapi Cak So ini dia pakai sepeda dayung ya, dan kemanapun kalau ada orang yang mau nelfon dia, mau butuh jasanya dia selalu pakai sepeda dayung. Nah contoh tadi ini kesini pun dia pakai sepeda dayung. Nah itulah kelebihannya Cak So ini. Cuman kalau misalnya dia lagi banyak orang ya, karena molor waktunya, misalnya kita hubungin dia jam 7 ya bisa sampai jam 9. Nah contoh tadi ini ya mungkin karena dia free tadi, saya telepon ya dia langsung datang. Dan teman-teman kalau mau pijat ya silahkan menghubungi dia. Ya lanjut tadi Pak, cerita tadi ya soal pendapatan Bapak per hari. Nah bersihnya itu per hari itu Pak kira-kira berapa? Ya minimal 400-an ya teman-teman, 400-an paling sepir ya. Ya 400.000 itu berarti kalau kita hitungannya berarti itu dapat 8 orang Pak ya, pelanggan misalnya, atau pelanggan. Nah kira-kira pernah nggak merasa capek Pak? Nggak pernah sesuatu itu kalau kita niat ikhlas nolong orang, walaupun kita ini capek kayak apapun, istilahnya manusia, walaupun kita ini sakit sekalipun jangan sampai kita ini ngeluh. Itu dari resepnya orang dikasih kesehatan. Karena apa? Kalau manusia sering ngeluh, ngomong capek, ngomong kita ini punya penyakit. Jadi kita umpama punya penyakit kolesterol, tekanan darah tinggi, itu dari omongan kita sendiri. Kalau umpama dari kita ngomong kayak gitu kan, omongan termasuk doa. Kalau manusia umpama sakit atau capek harus banyak berdoa, harus banyak ikhtiar yang ke atas, itu istilahnya. Jadi perumpamaan kayak tak sakit, ya sudah syukurnya dulu, jangan tak diumpet dulu, itu istilahnya. Jadi ya alhamdulillah, Maman istilahnya bersyukur sama Tuhan, dan istilahnya syukurnya itu jangan sampai diutarakan. Manusia sakit apa? Jadi perumpamaan kita ini, perumpamaan kita diurut ya urut dan dulu, perumpamaan kita habis diurut enak, tak usah terus larinya ke dokter. Bukan kita ini ngomong masalah dokter, dokter pun juga saya punya pasien, banyak pasien dokter juga ada. Setiap kali dia melakukan aktivitas dia dari seorang tukang pijat ya, kalau orang biasa 8 orang per hari itu untuk pijat ya pasti capek. Tapi apa yang disampaikan oleh Cak So Keikhlasan tadi itu menyembuhkan ya, orang. kalau kita punya niat untuk menyembuhkan orang ya, kita melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas, maka semua itu tidak akan terasa capek. Kira-kira begitulah Pak. Ya. Kata saya.
Jadi apa maknanya kita hidup, istilahnya tidak narik target, istilahnya perumpamaan kayak di tempat lain, di tempat-tempat pagi yang lain itu kan di sistemnya main jam. Sama seperti terapi itu belum tentu tuh fisiknya bagus, karena dia tuh kan pakai alat seperti kayu, seperti dibekam gini. Aslinya tuh pijit yang sebenarnya zaman dulu sama masih kecil, pijitnya kayak ini, jadi urut aja gitu. Jadi pendarahan dandan nanti kalau udah lemes, kaki yang ini baru pindah ke sini, terus gitu udah berlanjut. Kalau pijit saya separuh. Jadi kalau badan lemes semua, jadi satunya pernah dulu orang Madura Pak ya, saya mijit dia kan minta enak. Dari dia tuh nyampe tak punya, nyampe sekarang saya nyampe di ojek online. Saya kan dia minta enak dari jam 9 pagi ke jam 5 sore itu baru selesai. Dia kasih berapa? Kasih 300.000. Ya. Itu apa bisa menerima dia dengan ikhlas Pak ya? Menerima uang itu dengan ikhlas. Karena gini, semua pekerjaan kita istilahnya keberkatan. Kalau manusia tetap hitung-hitungan. Walaupun kita nih pada sesama, kalau cak kerja itu separuhnya untuk pahala saya, separuhnya untuk rezeki saya. Nah itu dan resepnya Cak So. Berlainan dengan teman, orang yang perumpamaan cara kerjanya istilahnya nadir. Jadi dia tuh kan kerjanya kan buru-buru. Nah ini seperti ini kan dinikmatin. Jadi yang kaku-kaku dilemesin dulu, baru pindah ke sini. Itu yang benar. Jadi urat-urat yang kaku itulah yang. Nah ini kan meretep kayak gini. Nah, nanti kalau sudah enak, kalau udah lembut baru pindah ke atas. Itu teruskan selanjutnya. Nah masalah honorar kan tergantung dari yang dipijit gitu. Memanja. Berarti seikhlas ya Pak ya. Nah, tapi tidak memaksa gitu ya, ya. tidak memaksa. Tidak memaksa itu harus bayar berapa? Oh, okay. Ya teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Cak So, seorang tukang pijat ya. Boleh saya bilang ahli pijat. Ya, dia tidak menuntut ya berapa yang harus dibayar. Tapi dia bekerja itu punya niat supaya orang itu bisa sembuh. Ya, dia melakukan semua itu dengan tulus dan ikhlas. Berapapun orang bayar, dia akan terima. Ya, tidak mematok harga. Berbeda dengan pijat-pijat yang lain, itu selalu mematok harga. Itu. Sehingga kebanyakan orang yang membutuhkan jasa pijat, saya yakin semua orang itu mau pijat. Ya, tapi kalau bayarnya sampai 100 sampai 150, ya pasti orang mikir juga untuk pijat. Nah, kalau Cak So ini dia tidak pakai jam, dan pernah saya dipijat sama dia itu bisa sampai 1,5 jam, sehingga kita yang dipijat pun merasa puas dan bayar pun seikhlasnya saja. Nah, berarti kesimpulannya, kalau misalnya pendapatan Cak So katanya tadi itu paling sepi itu per hari itu 400.000, tapi dia tidak pernah mengeluh. Ya teman-teman, bayangin pijat 14 orang dalam sehari itu, ya kayak gimana capeknya kalau orang biasa. Nah, Cak So ini dia tidak pernah merasakan yang namanya capek, karena prinsipnya dia itu asal kita itu kerja menolong orang, ya penting orang itu bisa sembuh, yang penting orang itu bisa terbantu. Benar dah seperti orang bilang tuh ya, ketika kita melihat, ketika kita membantu orang dan orang itu bahagia, maka kita juga akan merasa bahagia. Ketika pelanggannya dia itu merasa nyaman, ya dia juga pasti akan merasa nyaman. Ya, ketika pelanggannya dia merasa puas, maka dia juga merasa bahagia. Ya, kira-kira begitu Cak So ya. Iya. Ya, Ikhlasan. Ya, sekarang kita gini, kalau misalnya 400.000 per hari, ada nggak hari liburnya Cak So? Ya minimal ya perumpamaan ya tetap, walaupun saya mau libur tuh HP walaupun dimati tetap ada orang nyari. Nah, anggaplah Cak So itu nggak pernah libur. Berarti minggu tetap pijat. Tetap kerja, tetap dicari sama teman-teman itu yang pasien-pasien itu aja. Pendapatannya per bulan Cak So itu bisa mendapatkan 12 juta per 30 kali 4
berarti 110 ya, 12 juta per bulan. Makanya kalau teman-teman mau butuh pijat ya, silahkan hubungin nomor Cak So ini. Nah nanti saya akan taruhkan di deskripsi video saya untuk nomor Cak So ya, Cak So ya. Iya, iya. Bisa nanti kan ada yang mau hubungin, yang mau pijat ini, ya bisa menghubungin Cak So nanti. Dan saya yakin ya teman-teman nanti akan ketagihan itu. Dan dimanapun teman-teman tinggal ya, selagi masih wilayah Denpasar, dia pasti akan datang. Yang penting pas alamatnya. Ya, tapi kalau misalnya kalau di kira-kira pernah nggak masuk keluar kota Pak? Misalnya keluar dari pasar ini? Gianyar, Sukawati, Singapadu, dan Masaba, Pemanis, Kuanji, terus Dalung, Canggu, Kuta, Nusa Dua. Nah itu Bapak pakai sepeda Keliling pakai sepeda dayung. Makanya gini, kita ini sistemnya ya menyelam sambil minum air, kerja sambil olahraga. Wow, luar biasa itu Pak. Berkahannya itu yang saya cari nih.